Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada kebaktian di GKI Marta di Reja Purwokerto. Kami sungguh berbahagia kita dapat beribadah bersama. Juga untuk saudara-saudara yang baru pertama kali datang di GKI Marta di Reja ini. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan. Kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Rahel Venina Deborah dengan tema Dia Hanya Sejauh Doa. Adapun Pendeta Stefanus Lim minggu ini melayani di GKI Pajajaran Magelang. Selamat beribadah bersama, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan dari KJ 21 dan KJ 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia dan Suci, Suci, Suci. Umat yang terkasih, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Ibu bapak saudara, bukan suatu kebetulan kalau pada pagi hari ini
Kembali kita menikmati berkat dan kesempatan dari Tuhan, hari yang baru dan kekuatan yang baru untuk bersama bersekutu di rumah Tuhan. Kita juga sungguh bersyukur untuk saudara-saudari yang mengikuti secara online di tempat masing-masing. Dan pada hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Dia hanya sejauh doa. Bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Doa yang seperti apa? Bersama nantinya kita akan merenungkannya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita bersama bersatu hati, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan, dan kita akan membawa setiap perenungan ini di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kembali kami menikmati kesempatan yang baru dari Tuhan. Kami menjawab undangan persekutuan untuk datang ke rumah Tuhan dan bersekutu bersama umat Tuhan. Dan pada hari ini, ya Tuhan, di saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon ampun untuk setiap tutur kata kami yang kami sampaikan, baik kepada sesama kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, ataupun bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Dan ternyata tutur kata itu sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami juga mohon ampun ketika kehidupan kami sebagai orang beriman, di dalam setiap doa-doa kami, justru kami tidak menunjukkan bahwa kami percaya kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, bahwa seringkali tolak ukur keberhasilan doa kami adalah keinginan kami sendiri, terpenuhi atau tidaknya keinginan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kiranya dengan kasih setiamu dan berkat pertolongan Tuhan saja kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang kuat menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kami, setiap pergumulan yang ada dalam keluarga kami, bahkan juga mungkin dalam pekerjaan kami. Kami percaya hanya karena Tuhanlah kami dimampukan untuk terus melangkah dengan pasti hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang kedua. Kita bacakan bersama-sama demikian. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai kepada sesama kita, menyatakan damai Kristus bagi sesama. Bila kau rasa
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh Engkau dekat kepada kami, karena hanya sejauh doalah kami bisa berkomunikasi, kami bisa menyerukan apa yang ada dalam kehidupan kami, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi ketakutan kami, bahkan apa yang menjadi sukacita kami. Kami percaya Engkau sungguh dekat. Dan pada hari ini bersama kami akan merenungkan bagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kami mau bersama dikuatkan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya Tuhan kami boleh sungguh mengerti apa yang dimaksud dengan berdoa. Pimpin hati kami ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu lah yang boleh mengurapi setiap kami, untuk kami boleh sungguh diubahkan oleh firman Tuhan. Karena kami tidak mau hanya membaca dan mendengarkannya lalu melewat begitu saja. Tapi sungguh kami mau diubahkan dan dikuatkan melalui firman tersebut. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan panggil untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan saja yang boleh berkehendak dan berkata-kata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu,
ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang ibu ya, dia adalah seorang jemaat, bukan dari gereja sini ya, bukan dari GKI Marta di Reja, pernah bercerita kepada saya. Dia mengisahkan kejadian dalam hidupnya. Ketika dulu anak-anaknya masih kecil, ya, suatu kali anaknya itu sakit. Dalam keadaan ekonomi yang sangat terpuruk, ibu itu hanya punya uang untuk makan pada hari itu. Tidak punya uang untuk berobat atau beli obat untuk anaknya. Siapa di antara kita yang tidak khawatir kalau melihat anaknya sakit? Bahkan kalau bisa akan berkata, udah saya aja yang sakit, jangan anak saya. Itu juga yang dirasakan oleh ibu tersebut. Ibu ini khawatir, ketakutan, ya, dan sangat berharap supaya anaknya bisa segera berobat atau setidaknya bisa dibelikan obat. Dan di tengah keputusasaan itu, dengan uang yang hanya cukup untuk makan, ibu itu berdoa. Ia berdoa memohon pada Tuhan, pertolongan Tuhan, tolong sembuhkan anak saya. Ya. Tuhan tolong, biarlah anak saya ini boleh pulih. Ya. Biarlah anak saya ini bisa berobat, tapi saya tidak tahu Tuhan bagaimana caranya. Saya berserah kepada Tuhan dan juga cara Tuhan. Hari itu selesai, ya. Hari itu ibu itu beristirahat, lalu keesokan harinya ternyata tanpa janjian, tanpa diduga, keluarga ataupun saudara-saudara itu datang menengok tanpa tahu kalau anak ibu ini memang sedang sakit. Sehingga ketika saudara-saudara yang ramai itu datang, mereka berkunjung, mereka datang dan melihat kondisi yang ada. Akhirnya mereka pun memberikan bantuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah kesaksian dari seorang ibu. Ya. Ia bersaksi bagaimana kehidupannya sungguh dipelihara oleh Tuhan. Dan ia bersaksi bagaimana ternyata ada pengalaman bahwa doa-doa itu sungguh dijawab, bahkan tidak butuh waktu lama oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan
lewat ilustrasi yang ada, bagaimana berdoa itu adalah bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Bahkan disebutnya itu adalah nafas, ya. Nafas kehidupan rohani kita. Artinya nafas itu sesuatu yang pasti kita lakukan atau bahkan kita butuhkan. Bapak Ibu, doa itu adalah seruan iman orang percaya kepada Allah. Dan inilah relasi yang dibangun biasanya secara pribadi kepada Allah. Yang kita melihat hal ini tentang berdoa atau relasi yang dibangun secara pribadi ini juga dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengingat Injil Lukas dalam kisah-kisahnya memperlihatkan betapa tekunnya Yesus itu berdoa. Sebelum memilih murid-murid, Yesus berdoa. Setelah melakukan mujizat dan namanya semakin naik, dicari oleh banyak orang, yang Yesus lakukan adalah berdoa. Injil Lukas menekankan dan memperlihatkan bagaimana Yesus itu sangat tekun berdoa kepada Bapa. Dan pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini khususnya, kita melihat bagaimana ketika Yesus selesai berdoa, ternyata salah satu muridnya meminta untuk diajarkan juga bagaimana caranya berdoa. Bahkan secara spesifik murid-murid ini berkata, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa harus seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya? Kalau kita melihat lagi, memperhatikan ke bagian sebelum-sebelumnya, ada bagian di mana orang Farisi itu sempat mengkritik murid-murid Yesus. Mereka mengkritik karena katakan murid-murid Yohanes itu sama seperti murid-murid Farisi. Mereka itu berdoa, ya. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Tapi kenapa muridmu, orang-orang Farisi ini berkata kepada Yesus, kenapa muridmu berbeda? Mengapa muridmu makan dan minum? Orang-orang Farisi ini mengkritik, ya, bertanya, gitu, mengapa? Sehingga kita di sini melihat bagaimana murid-murid Yesus salah satunya meminta untuk ajarkanlah kami berdoa seperti ya yang Yohanes ajarkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memahami lebih lagi konteksnya, kita akan tahu bagaimana orang-orang Farisi itu tidak hanya puasa, tapi mereka juga berdoa dengan cara yang luar biasa. Doa-doa yang panjang, ya. Doa yang panjang dan juga kata-katanya mengesankan. Bahkan penuh dengan rujukan kepada Taurat. Ya, supaya apa? Tahu. Wah, ini orang berilmu, ya. Bukan main-main ini. Doanya aja luar biasa mengesankan. Bahkan kalau dalam Injil Lukas pasal 18, kita bisa melihat salah satu contoh doa orang Farisi yang pada saat itu datang untuk berdoa bersamaan dengan pemungut cukai. Doa apa yang disampaikan oleh orang Farisi? Ia justru meninggikan dirinya. Ia bersyukur bahwa dirinya bukan pemungut cukai. Ia bersyukur bahwa dirinya itu saleh. Ia bersyukur dirinya itu berpuasa, ya. Istilahnya layak di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah doa demikian? Doa yang menyombongkan dirikah yang Tuhan mau? Kita tahu bahwa bukan itu doa yang Tuhan mau. Bukan doa yang meninggikan diri, melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Dan Bapak Ibu Saudara, menarik bahwa ketika dalam bacaan kita melihat murid-murid ini minta diajarkan caranya berdoa, seperti Yohanes mengajarkan pada muridnya. Justru Yesus itu
mengajarkan sesuatu yang berbeda daripada doa-doa orang Farisi. Justru Yesus mengajarkan sesuatu yang sungguh sederhana tapi bermakna dalam. Doa ini kalau kita tahu, ya kita ingat dalam versi Injil Matius, kita sebut dengan doa Bapa Kami. Kita setiap minggu mendoakan itu, kita menyanyikannya, ya. Doa Bapa Kami. Nah, kita di sini melihat versi yang sederhana dalam Injil Lukas, di mana Yesus mengajarkan, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa, ya, menyebut Bapa itu adalah hak istimewa seorang anak. Yesus memberi kita izin untuk menyapa Allah sebagai Bapa, sebagaimana Yesus menyapanya. Yesus memberikan kita izin. Bapak Ibu Saudara, Bapa itu dalam bahasa Yunaninya disebutnya pater. Ya. Ini bukan sekedar Bapa atau Bapak-Bapak begitu, tapi artinya mirip dengan Papa kami. Ya. Artinya relasinya memang dekat. Bukan hanya sekedar Bapak, tapi seperti Papa. Bapa, dikuduskanlah namamu. Dalam sapaan yang dekat itu, Yesus ajarkan untuk kita menyatakan dikuduskanlah nama Bapa ini. Dikuduskan atau kudus kados, artinya terpisah. Ya, dikhususkan, disucikan, berbeda dari yang lain. Artinya ketika kita sebutkan itu, kita mengimani bahwa nama Bapa itu kudus, bukan yang bisa kita sebut sembarangan. Itulah suci, ya, nama yang suci, yang berbeda dari yang lain. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, selanjutnya Yesus katakan, datanglah kerajaanmu. Inilah pengharapan akan suasana kerajaan Allah yang diharapkan hadir pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, suasana kerajaan Allah kira-kira yang seperti apa? Yang penuh kekerasan? Yang penuh dendam, amarah? Atau yang penuh damai? Ya. Suasananya seperti apa Bapak Ibu Saudara kerajaan Allah? Apa Bu Misha? Penuh damai. Ya. Apalagi? Ini boleh jawab ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa loh. Penuh kasih ya, sukacita. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, bukan tiba-tiba ada kastil jatuh gitu ya ke tengah dunia ini, dar gitu. Tapi datanglah suasana kerajaan Allah itu yang penuh kasih dan damai, ya, pengharapan untuk itu bisa terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang. Bukan hanya nantinya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi sekarang datanglah kerajaanmu dalam kehidupan kami. Itulah yang dimaksud dengan datanglah kerajaan Allah. Nah, selanjutnya Yesus lanjutkan doa itu dengan menyatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, Bapak Ibu, doa ini juga berakar pada realita. Ya, realita bahwa kita semua butuh makan. Inilah kebutuhan. Nah, kita melihat murid-murid itu sudah menjadi saksi pemenuhan doa yang meminta berkat, ya, melalui peristiwa pemberian makan 5.000 orang laki-laki, ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Allah itu adalah sang pemelihara yang mencukupkan kebutuhan hidup hari lepas hari, secukupnya. Karena dikatakan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Bahwa Allah sang pemelihara itu memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Dan yang terakhir,
adalah soal pengampunan dan juga pencobaan. Ketika dikatakan ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya yang harus pertama-tama kita lakukan terlebih dahulu adalah bertobat akan dosa dan kesalahan, memohon ampun kepada Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Pengampunan itu harus diungkap juga dengan respon yang sepadan. Artinya, ketika kita sudah diampuni, kita juga mengampuni sesama. Karena mengampuni dan diampuni adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kita tahu kalau uang itu pasti ada dua sisinya, tapi ada dalam satu mata uang. Tidak terpisahkan. Mengampuni dan diampuni tidak akan pernah terpisahkan. Kita tidak bisa merasakan pengampunan Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Kalau selama ini setiap hari Minggu kita menyatakan doa Bapa kami, tapi di hati kita masih benci dengan seseorang, di hati kita masih dendam dengan saudara yang mungkin mempermalukan kita pada masa lalu. Kalau setiap hari Minggu kita sudah menyatakan doa Bapa kami, tapi kita masih berbeban berat dan juga membenci di dalam hati penuh amarah, artinya kita mungkin belum merasakan pengampunan Tuhan, sehingga kita bahkan susah sekali untuk mengampuni. Ibu bapak saudara yang terkasih, mengampuni dan diampuni tidak pernah terpisah. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di ayatnya yang keempat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini adalah pernyataan untuk kita bergantung kepada Bapa. Ketika dikatakan jangan bawa kami dalam pencobaan, bukan berarti Bapa itu adalah penyebab pencobaan dalam kehidupan kita. Tapi justru Bapa itu adalah sosok yang berdaulat, menempatkan batas sejauh mana kita dapat dicobai. Ibu bapak saudara yang terkasih, Bapa itu bukan penyebab pencobaan, tapi punya kuasa berdaulat untuk menentukan sejauh mana kita mampu ketika ada pencobaan. Apa saja pencobaan dalam kehidupan kita? Masalah keluarga, luka yang ada, sakit penyakit, ya, atau mungkin keadaan keluarga yang tidak harmonis. Ibu bapak saudara yang terkasih, Bapa bukan penyebab pencobaan, tapi Bapa sungguh punya kuasa untuk menentukan sejauh mana kita dapat dicobai. Inilah doa yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana doa ini mengingatkan kita untuk meminta apa yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Doa inilah yang juga menolong kita untuk terus bergantung, minta pertolongan Roh Kudus. Supaya apa? Kita terus dimampukan dalam kehidupan ini. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, tidak selesai di situ. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan akan doa ini. Ada sebuah perumpamaan di mana ada satu orang yang perlu roti tengah malam untuk menyambut tamunya. Ada satu orang perlu roti, dan ada satu orang yang tengah tertidur nyenyak. Jelas ya, tengah malam. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, kalau jam 1 pagi, ya, ada yang ketok-ketok pintu. Tok, 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 gitu ya. Nggak berhenti, diketok terus ya. Bapak Ibu responnya bagaimana? Ternyata setelah dibuka,
Yang datang saya. Wah, Bapak Ibu menyambut atau tidak? Ya, suruh masuk lah Kak. Nggak enak ya. Kan udah kenal. Masa saya diemin di luar, tadi culik ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan kalau jam 1 pagi ada yang bertamu? Ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang keramahan ya. Abraham menyambut dengan begitu ramah, bahkan orang yang tidak dikenal. Gitu ya. Ini perumpamaannya tengah malam, ya, sekeluarga bersama anak-anaknya. Ada anak-anak Bapak Ibu ya. Coba bayangkan, ada yang ketok-ketok pintu, butuh roti, minta tolong. Bagaimana respon kita? Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kisah ini, perumpamaan ini didasarkan atas kewajiban memberi tumpangan atau penumpangan kepada orang Yahudi. Ya. Dan jenis keramahan ini bisa kita lihat dari kisah yang kemarin, ketika Yesus dan murid-muridnya diterima oleh Marta. Kisah ini didasarkan dari pemahaman tersebut, ya. Kebiasaan orang Yahudi yang apa? Yang ramah, yang menerima tamunya, yang menyambut dengan sebegitu ramah, ya. Inilah dasar dari perumpamaan tersebut. Sehingga kita lihat dalam ayat yang ke-8, orang itu pun bangun dan akhirnya memberikan apa yang diperlukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam tafsiran yang begitu terkenal, ya, perumpamaan ini seakan menyiratkan sebuah pesan bahwa ketekunan orang yang mengetuk pintu untuk meminta roti itu dapat membuahkan hasil. Ya. Sehingga orang-orang melihat bahwa itu kalau kita berdoa dengan tekun, ya, kita bisa dijawab doanya. Karena kita tekun, karena kita berusaha seluar biasa mungkin, Tuhan pasti jawab doa kita. Itu adalah tafsir yang terkenal. Biasanya diartikannya demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada pandangan yang menarik yang justru berbeda. Ketika dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 8, katanya, ya, nya, dalam frasa sikapnya, saya akan membacakannya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Frasanya dalam sikapnya yang biasanya dianggap merujuk kepada pengetuk pintu, begitu ya. Ini bahasa Yunaninya itu sebenarnya tidak jelas. Jadi bisa saja sebenarnya sikapnya itu adalah merujuk ke orang yang sedang tertidur pulas. Dan kata yang diterjemahkan dari kata tekun itu dapat diterjemahkan juga menjadi tanpa malu. Yang dimana dalam pandangan ini sebenarnya ia yang bangun dari tidurnya dan menyediakan roti untuk sahabatnya itu. Ia bangun dan melakukan hal itu karena ia ingin menghindar atau mengelak dari rasa malu karena melanggar aturan keramah tamahan orang Yahudi. Orang yang bangun itu, ya, memang dia bangun dan juga memberi kepada saudaranya karena dia mau menghindari malu. Karena melanggar aturan orang keramah tamahan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pandangan ini kita bisa melihat bagaimana bahwa keyakinan doa itu bukan terkabul, doa itu bukan terkabul karena kita melakukannya dengan benar. Ya,
dari pandangan yang tadi saya jelaskan, doa itu bukan terkabul karena pintu yang terus diketuk, tidak berhenti. Tapi melainkan ia yang kadang terkesan sedang tertidur akan menjawab doa-doa itu karena komitmennya untuk melakukan apa yang telah dijanjikan. Bukan karena ketukan yang terus dilakukan, tapi karena janji yang sudah ada, yang mau terus dinyatakan, yang tidak akan diingkari. Itulah Tuhan kita ketika menjawab doa. Bukan karena benarnya doa kita, bukan karena usaha kita, tapi sungguh karena Tuhan mau menjawabnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus melanjutkan perumpamaan ini dengan memperlihatkan bagaimana dalam kehidupan ini seorang bapak mungkin dia bisa saja jahat. Seorang bapak mungkin bisa tidak sempurna, menyakiti hati keluarganya atau anak-anaknya atau bahkan pasangannya. Tapi bahkan bapak yang demikian tahu untuk memberikan apa yang baik. Dan Yesus sampaikan, apalagi Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang tadi itu juga menguatkan pernyataan Yesus di ayatnya yang ke-13. Jika si tetangga yang enggan tidak mau memberikan roti itu akan bangun untuk menghindari malu, maka betapa lebih lagi Allah Bapa yang akan menjawab pintu doa yang kita ketuk. Firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu dekat, bukan sosok yang jauh yang tidak bisa kita gapai. Tapi Tuhan sungguh sejauh doa. Sejauh doa yang di dalamnya kita memuji dan memuliakan namanya. Kita bisa mengutarakan kebutuhan kita dan memohon ampun akan dosa-dosa kita. Dan Tuhan sungguh mendengar doa-doa tersebut. Bukan karena hebat kita, bukan karena doa kita yang sempurna, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga Tuhan mau memberikan jawaban yang terbaik, rancangan keselamatan untuk setiap jawaban doa kita. Ibu bapak saudara, keinginan diri kita itu bukan tolak ukur berhasilnya doa-doa yang kita sampaikan. Yang artinya kalau misalnya keinginan kita tidak terwujud, artinya doa kita tidak dijawab. Harusnya bukan demikian. Di dalam doa kita harusnya mengakui kedaulatan Allah. Bahkan ketika jawaban doa itu tak sesuai keinginan kita. Kita punya bagian dalam kehidupan ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-9. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapatkan, ketoklah maka pintu dibukakan. Bapak Ibu, bagian kita dalam doa atau dalam hidup ini adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Tapi bagian kedaulatan Tuhan dalam menjawab doa, yaitu memberi dan membukakan pintu, itu tidak bisa kita gugat. Kalau tadi mungkin ilustrasi di awal menjadi sesuatu yang happy ending. Oh, Tuhan menjawab doa. Kenapa? Buktinya ada langsung pertolongan Tuhan dari doa yang disampaikan dengan begitu desperate, dengan begitu putus asa. Tapi Bapak Ibu Saudara bagaimana? Dengan mungkin pasangan suami istri yang selama puluhan tahun
mendoakan kehadiran seorang anak, tapi tidak kunjung datang. Lalu apakah Tuhan artinya tidak mendengar doa tersebut? Bagaimana dengan doa yang kita panjatkan selama ini, tapi belum kita lihat wujudnya? Apakah artinya Tuhan tidak mendengar doa tersebut? Mungkin kita mendoakan kehadiran pasangan dalam kehidupan kita, kehadiran anak, ataupun bahkan cucu. Kita mendoakan terus pergumulan atau luka kehidupan kita. Apakah Tuhan tidak mendengar doa tersebut? Bapak Ibu, saya mengenal seorang pendeta dan juga pasangannya ya. Bapak Ibu ini, Bapak pendeta dan juga istrinya yang sudah puluhan tahun menikah, tapi memang belum dikaruniai anak. Apakah mereka berdoa untuk punya anak? Berdoa, ya. Jelas ya pendeta. Dia juga berdoa. Tapi bahkan sampai pada detik ini belum dikaruniai anak. Tapi dalam suatu sharing, ya, pendeta ini menyampaikan bagaimana setelah beberapa tahun doanya pun berganti. Ketika dikatakan ia mau berdoa supaya hidupnya ini boleh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat betul bagaimana pasangan ini sebagai orang tua menjadi berkat bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan, bagi anak-anak yang broken home, yang kehidupan keluarganya hancur, bagi anak-anak yang butuh pemulihan. Justru pasangan ini walaupun mereka ya mungkin belum bisa menjadi berkat bagi anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak anak yang Tuhan percayakan dan titipkan ketika bertemu dengan mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dekat hanya sejauh doa. Tapi bahkan dalam doa yang tidak terjawab, atau mungkin dalam doa yang belum kita lihat wujudnya. Hari ini, saya mengajak kita untuk jangan bertanya, salah saya apa Tuhan, sampai Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi mari kita bertanya, rancangan baik apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, selamat tetap berdoa dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita panjatkan pokok doa syafaat kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar bahwa ketika berdoa kami bisa mengerjakan bagian kami, tapi kami juga mengakui kedaulatan Tuhan. Kami bisa mengusahakan untuk terus mencari, mengetok pintu, meminta, memohon, tapi kami percaya bahwa kedaulatan Tuhan untuk menjawab itu semuanya boleh Tuhan lakukan dalam rancangan baik, dalam rancangan keselamatan bagi kehidupan kami. Bahkan ketika jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, bahkan ketika kami tidak pernah bisa membayangkan jawaban itu. Ya Tuhan, tidak mudah bagi kami. Kalau mungkin membayangkan atau menduga cara Tuhan, kami tidak pernah bisa. Tapi kami mohon kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami, langkah kami untuk boleh terus setia kepada Tuhan, untuk boleh terus menyatakan seruan doa kami, dan terus berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami, yang sungguh akan menolong setiap kami dalam pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, Tuhan yang jamah keadaannya dan juga setiap
rasa sakit yang dirasakan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami ini untuk boleh Tuhan sembuhkan dan juga kuatkan dalam proses pengobatannya dan juga pemulihannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan berduka, yang masih merasakan kehilangan. Kami percaya Tuhan, sungguh penghiburan sejati dan penguatan itu datang dari Tuhan, yang akan disampaikan dan sungguh akan dirasakan oleh saudara-saudari kami yang berduka, untuk mereka boleh tetap kuat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami pada saat ini juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, terkhusus untuk rangkaian acara bulan keluarga di bulan Agustus nanti. Tuhan yang berkati ibadah pembukaan bulan keluarga besok nanti yang akan dipimpin Bapak Pendeta Stefanus Lim tanggal 3 dan 4 Agustus. Kami menyerahkan segala persiapannya dan juga Bapak Pendeta Stefanus Lim ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan untuk setiap rangkaian acara yang ada, dari seminar, ibadah yang ada, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang boleh dipersiapkan oleh panitia, apa yang boleh dirancangkan ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menolong umat Tuhan di dalam keluarganya terus bertumbuh, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan di tengah bangsa ini, supaya kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka, yang dibaca sesama kami, dan sungguh boleh menyatakan kasih Tuhan terus-menerus. Tuhan berkati segenap pemimpin, kiranya Tuhan juga yang boleh sertai selalu dalam setiap keputusan, kebijakan yang ada. Mereka boleh mengutamakan kepentingan bersama. Mereka boleh terus menjadi berkat, bukan hanya untuk kelompoknya sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Surga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan kita. Adapun ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat menyerahkan persembahan syukur dengan cara memasukkan amplop berwarna ungu dan kuning serta persembahan bejana kasih ke dalam kotak persembahan sebelum kita meninggalkan tempat ibadah, atau melalui transfer ke rekening BCA operasional dengan nomor tertera, ke nomor rekening BCA Pembangunan, nomornya juga tertera, atau ke nomor rekening BCA Bejana Kasih, atau melalui logo KRIS. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, anak-anak-Mu datang kembali kepada Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan yang baik dan memberkati sepanjang kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah berfirman, semoga kami bukan menjadi pendengar saja, tapi akan menjadi pelaku firman. Saat ini kami akan mengaturkan persembahan kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Sucikan persembahan ini Tuhan, dan bisa kami kumpulkan dan di tengah-tengah persekutuan ini untuk menjadi sarana memuliakan Tuhan di gereja kami Mata Dirja. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, berkati kantong bejana kasih, melewati tangan-tangan kami, bisa kami kumpulkan dan kami kelola untuk membantu mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Sehatkan kami dan berkati kami, saudara-saudara yang sudah datang mengikuti ibadah pada saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita perhatikan highlight warta yang pertama. Update warta pengembangan sarana dan prasarana GKI Marta Dirja. Kita bersyukur untuk genset yang sudah terpasang. Nah, kita terus mendoakan untuk pembangunan area drop off dan juga pengembangan area kantin. Dan sampai pada tanggal 20 Juli 2025 sudah terkumpul sejumlah yang ada seperti tayangan, sehingga kebutuhannya juga masih sebesar ini. Ya, seperti ada tayangan. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung bersama dalam doa dan juga dana. Persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop warna kuning atau transfer ke Bank BCA di nomor yang baru yang bisa diperhatikan ya atas nama GKI Marta Dirja dengan catatan untuk pengembangan sarpras gereja. Tuhan yang berkati selalu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan dan juga ini sukseskan pemilihan Penatua GKI Marta Direja 2025. Kita bisa mengajukan calon penatua, ya. Penatua itu adalah pejabat gerejawi yang bersama pendeta menjadi majelis jemaat dalam lingkup jemaat dan juga lebih luas lagi klasis, sinode wilayah dan juga sinode. Dan ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi rekan sekerja dalam membangun gereja. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang akan mencalonkan nama penatua, adapun syarat-syarat yang diperlukan adalah demikian, bisa diperhatikan nanti atau bisa cek di Warta, ya, yang ada di grup Warta GKI Marta Direja. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk isi atau menuliskan nama dan memasukkannya ke kotak yang disediakan di pintu keluar gedung gereja pada tanggal 1 sampai 17 Agustus. Jadi masih nanti ya Bapak Ibu Saudara. Tapi silakan dipersiapkan, adakah nama-nama calon saudara-saudari kita yang kita lihat bisa untuk melayani Tuhan melalui menjadi penatua. Ya. Mari kita doakan bersama untuk penyelenggaraan ini. Selanjutnya, warta persembahan bulanan. Dalam kebaktian Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Agustus, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan sebagai wujud syukur kita yang terbaik pada Tuhan. Amplop telah tersedia dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Selanjutnya, inilah rangkaian acara bulan keluarga. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun keluarga kita di dalam Tuhan. Nah, kita mengikuti yang terdekat adalah ibadah pembukaan bulan keluarga yang akan dipimpin Bapak Pendeta Stefanus Lim. Dan mari kita daftarkan diri juga untuk seminar. Seminar yang ada pada tanggal 8, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa yang terpisah, ya. Bapak Ibu Saudara, tentang sexual education, mari kita ajak anak-anak kita bersama belajar dan bertumbuh dalam Tuhan.
Lalu ada juga seminar di tanggal 19, itu juga dibagi 2 kelompok ya, anak-anak dan juga dewasa. Kiranya kita bisa mengajak keluarga kita untuk bersama mengikuti dan berpartisipasi. Tuhan berkati. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke fellowship. Adakah dari antara kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Marta di Reja? Saya undang untuk berdiri. Adakah yang berulang tahun dalam minggu ini, seminggu ini? Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, Bu. Ada yang ulang tahun pernikahan? Saya undang juga untuk berdiri. Kita pujikan kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan angkat duniakan, kita satu di dalamnya. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan kita untuk terus mengerjakan bagian kita di dalam doa, mencari, mengetuk, dan meminta, dan tetap menyatakan bahwa Tuhan berdaulat atas setiap doa tersebut. Kita pujikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mata sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat aman merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kemudian terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.